Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan bagi kita pada saat ini diambil dari Injil Matius pasal 9 ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-36. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah mereka berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup, saat ini kami ingin merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus Allah yang turun atas kami, sehingga firman Tuhan yang kami renungkan bersama-sama mampu kami renungkan dan mampu kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Dalam hal ini saya memberi tema belas kasihan yang bertindak. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus bagi manusia, tujuannya hanya satu, yaitu memberi belas kasihan kepada umat yang Ia kasihi terhadap orang yang Ia lindungi dan berkati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pertama kita melihat bahwa belas kasihan Tuhan Yesus kepada orang banyak pada saat itu, yang dilihat oleh Dia seperti domba yang tidak bergembala. Artinya bahwa belas kasihan yang muncul dari diri Tuhan Yesus itu memperlihatkan bahwa Ia sebagai Tuhan yang sungguh peduli akan setiap keadaan dan setiap hal yang terjadi dalam kehidupan manusia, dan juga masalah sakit, penyakit, dan terlantar. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Ia sudah menunjukkan bahwa Ia Allah yang peduli, dan oleh sebab itu Ia datang ke dalam dunia ini memberikan belas kasihan, memberikan pertolongan, dan Ia memberikan karya penyelamatan itu bagi orang yang percaya kepada Dia. Anugerah Tuhan Yesus kepada manusia adalah anugerah yang sudah Ia tunjukkan, dan anugerah itu tersedia bagi siapa saja yang bersedia untuk menerimanya. Dia mau membebaskan, Dia mau mengangkat orang yang terjatuh. Dan dari kisah ini kita belajar, sebagai Tuhan, Yesus adalah pribadi yang sungguh peduli. Sebagai Tuhan, Ia Yesus yang memberikan anugerahnya kepada manusia. Dan anugerah itu Ia inginkan agar manusia itu tidak menyia-nyiakannya. Oleh sebab itu kita harus beriman kepada Tuhan yang menyelamatkan kita. Dan iman itu pula adalah bukti ketaatan kita kepada Allah yang hidup. Tuhan Yesus, Ia yang berkeliling, Ia yang mengajar, Ia yang membuktikan bahwa Ia itu telah menjalankan misi Allah untuk melakukan
dan menyebarkan kabar baik, sehingga semua orang yang percaya kepada Dia, yang menerima kabar baik itu, yang menerima kabar tentang kedatangannya, menerima anugerah dengan cuma-cuma. Ia datang untuk memberikan topangan. Ia menyambut mereka yang hilang. Ia memberikan kesembuhan kepada yang sakit, dan Ia menguatkan yang lemah. Sehingga dalam kehidupan kita Bapak Ibu, kita belajar kasih Tuhan adalah kasih yang bertindak. Tidak hanya secara dalam perkataan, tetapi juga dalam perbuatan. Biarlah kita mampu menjadi wujud dari kasih yang bertindak dalam tutur kata, tingkah laku, perbuatan kita untuk melayani Tuhan dengan kasih yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kita yakin dan percaya kita mampu, sebab Tuhan kita lebih besar dari segala yang kita pikirkan dalam dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita bersama-sama merendahkan diri kita. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala belas kasihan-Mu kepada kami. Terima kasih untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan yang kami rasakan sepanjang kehidupan kami. Dalam setiap gumul dan juang kami, Tuhan selalu ada bagi kami. Saat ini Tuhan, kami memohon agar Engkau terus menuntun kami, agar kami menjadi saksi Tuhan yang bertindak dalam perbuatan kami untuk melayani orang-orang yang membutuhkan pertolongan kami. Dan kami bersyukur untuk semua kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Baik ketika kami diberikan jabatan penting dalam pemerintahan, maupun dalam jabatan-jabatan yang boleh kami terima. Biarlah segala sesuatu itu semua Tuhan, agar kami menjalankan misi Allah untuk keselamatan semua orang. Dan agar kasih sayang yang kami telah terima daripada Tuhan mampu kami tunjukkan kepada orang-orang yang di sekitar kami. Bagi siapa saja ya Tuhan yang bergumul dan yang berjuang dalam segala kehidupannya, Tuhan memberkati mereka seperti Tuhan memberkati kami. Bagi saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, diberkatilah mereka dan diberkatilah pengobatan mereka, sehingga mereka sembuh, pulih, dan sehat oleh karena pertolongan Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur untuk bangsa dan negara kami yang pada saat ini Tuhan mampu Tuhan tetap kuatkan dalam kehidupan. Bahkan bangsa dan negara kami tetap dalam pemeliharaan-Mu yang luar biasa. Sehingga ketika menghadapi pandemi COVID-19, bangsa dan negara kami tetap diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu dan penjagaan-Mu kepada kami. Biarlah ya Allah, setiap kesempatan yang kami terima adalah kesempatan bagi kami untuk melayani Engkau. Ampuni dosa dan salah kami, kuduskan kami, dan biarlah hidup kami untuk terus menjalankan segala karya agung yang Tuhan karuniakan bagi kami. Dan kami percaya Allah menyertai kami sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin.